Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini saya menjumpai dan menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Sebelum kita bekerja beraktivitas sepanjang hari ini, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Galatia 6 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi Dia. Amin. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, bermegah dalam salib Kristus, apa yang paling kita banggakan dalam hidup kita? Apa yang paling sering kita bicarakan kepada orang-orang lain? Mungkin kita membanggakan diri kita, membanggakan anak kita, ada juga yang membanggakan badannya yang bagus, atau tubuhnya yang atletis, parasnya yang cantik dan rupawan, dan ada juga yang membanggakan pacarnya yang tinggi dan ganteng, dan banyak orang juga membanggakan harta dan kekayaannya. Jikalau pertanyaan ini ditanyakan kepada Rasul Paulus, maka jawabannya akan kita temukan seperti Galatia pasal 6 ayat yang ke-14. Paulus tidak membanggakan apa saja dari dirinya sendiri, meskipun dia memiliki sesuatu yang patut dibanggakan. Anda bayangkan dia bisa menghafal kitab Taurat sejak remaja. Dia memiliki pelayanan yang luar biasa, pengalaman rohani yang spektakuler ketika rohnya sempat diangkat ke surga dan mengalami surga. Tetapi ia tidak membanggakan hal itu. Dia mengatakan singkat dan tegas, kebanggaannya dia satu-satunya adalah salib Kristus. Saudara-saudara di dalam Tuhan, pada zaman itu salib adalah simbol penghukuman yang paling kejam. Orang yang disalib dibiarkan mati secara perlahan-lahan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa pesan Tuhan, apa poin penting yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Pertanyaannya adalah, mengapa salib Kristus sangat penting bagi iman kita? Saudaraku di dalam Yesus Kristus, karena salib Kristus adalah intisari dari Injil, dan Injil adalah intisari dari kita. Saliblah yang mendefinisikan apa itu Injil. Tanpa salib tidak ada Injil. Tanpa Injil tidak ada iman Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agama pada pokoknya mengajarkan bahwa ketaatan adalah syarat akan keselamatan. Saya taat kepada Tuhan supaya diselamatkan. Tetapi Injil sebaliknya, ketaatan adalah respon yang muncul karena kita telah diselamatkan. Saya diselamatkan, maka saya taat kepada Tuhan. Amin. Lantas pertanyaan berikutnya, apa buktinya kita memahami dan mengalami salib Kristus? Orang yang dijamah salib pasti dengan jelas meresapi kaitan salib dengan dirinya pribadi, yaitu kita dengan sadar melihat salib sebagai sesuatu yang terjadi karena dan bagi diri kita. Orang yang dijamah oleh salib akan mengalami kehancuran dan kebahagiaan yang nyata sekaligus. Pernahkah di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh merasa hancur hatimu karena dosamu, tetapi engkau juga bahagia karena salib Kristus telah menyelamatkan engkau? Pertanyaan yang berikutnya bagi kita pagi hari ini, mengapa kita perlu bermegah akan salib Kristus? Dalam bahasa aslinya bermegah menggunakan kata kausamai, yaitu berarti engkau menganggap dan membutuhkan sesuatu yang penting sehingga itu menjadi dasar atau sumber di dalam hidupmu. Engkau menganggap dan membutuhkan salib Kristus sebagai dasar dan sumber bagi hidupmu. Karena salib adalah bukti jelas
bahwa Bapa mengasihimu, Bapa tidak akan meninggalkanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan ini kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki latar belakang background yang luar biasa. Dia adalah warga negara Romawi. Dia adalah sarjana di bawah didikan seorang guru besar yang luar biasa. Dalam hidupnya melakukan Taurat, dia orang yang tak bercacat celah dalam melakukan Taurat. Tetapi Paulus berkata bahwa semuanya itu dianggap sampah karena pengenalannya akan Tuhan. Dan yang paling dia banggakan, yang dia ingin bermegah adalah salib Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan kita? Masihkah kita dibelenggu, terpenjara dengan keinginan-keinginan duniawi, keinginan ego kita yang selalu membanggakan sesuatu yang kita anggap prestasi dalam hidup ini, yang kita anggap sesuatu lebih daripada orang lain? Kalau itu yang masih kita lakukan, kita belum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari belajar dari Paulus yang senantiasa mau bermegah dan membanggakan salib Tuhan. Karena lewat penderitaan Tuhan, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Karena lewat salib Tuhan, kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah dan dianggap benar karena pengorbanannya. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena juga salib Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat salib, mari kita meresponi. Kita bisa melihat betapa besar dan luar biasanya pengorbanan Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dan ketika kita memandang salib, seharusnya kita juga memandang diri kita ke dalam, betapa hinanya kita, betapa berdosanya kita. Tetapi dengan memandang salib Tuhan, kita juga layak bersyukur. Karena lewat proses salib itulah kita dibebaskan dari kuasa dosa. Kita dibebaskan dari belenggu-belenggu kegelapan, dan kita beroleh kasih karunia di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bermegah di dalam salib Kristus. Karena hanya Dia satu-satunya juru selamat yang layak kita banggakan. Oleh sebab itu, mari kita merespon karya salib Tuhan dalam hidup ini dengan senantiasa mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Dan mari kita lakukan segala sesuatu bukan untuk kemuliaan diri kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, Tuhan akan buat berhasil. Yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan siap menolong, Tuhan siap memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.